ma qaimun zaidun, ma tidak diamalkan seperti amalnya laisa, menjadi ma qaiman zaidun. Mengapa dalam contoh ma qaimun zaidun ma tidak diamalkan seperti amalnya laisa, menjadi ma qaiman zaidun? Silahkan. Karena khobarnya terdiri dari isim ma'rifat, sementara syaratnya itu harus kedua-duanya antara mubtada dan khobar terdiri dari isim nakirah. Ya, 100. Dilempar, Mbak, 100 ya. Dilempar. Terbalik jawabannya. Silahkan. Dilempar. Mohon maaf ya. Salah. Dikosongkan. Dilempar ya, mohon maaf ya. Kebetulan yang bawah ini saya ya. Silahkan dilempar peserta berikutnya. Karena khobarnya berupa isim sifat. Dilempar lagi. Karena khobarnya berupa isim nakiroh. Ya, kami bernilai kosong semua. Lafaz ya. Untuk ini kami jelaskan jawabannya karena tidak tertib, yakni khobar didahulukan dari mubtada'nya. Soal kedua, diperhatikan, apa maksud ba'id ba'da asakh lalu ba'da asakh laula qa au syaqqat yarid winan bi ayyaf ala ansanin fuqid. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da asakh laula qa au syaqqat yarid winan bi ayyaf ala ansanin fuqid. Terkadang setelah asa itu dicukupkan fiil mudhari'nya saja. Maksudnya itu tidak perlu khobar, fiil mudhari' dan fa'ilnya tidak perlu khobar. Ya, 100 untuk Mbak Maila. Tepuk tangan dulu. Soal ketiga, bagaimana hukum isimnya la an-nafiyah lil jinsi? Bagaimana hukum isimnya la an-nafiyah lil jinsi yang terdiri dari mufrad berupa jamak muannas salim? Bagaimana hukum isimnya la an-nafiyah lil jinsi yang terdiri dari mufrad berupa jamak muannas salim? Jelaskan disertai contohnya. Dibaca nasab sesuai tanda alamat nasabnya. Jamak muannas salim tanda nasabnya kasrah. Contoh, la muslimati fil masjidi. Iya, 100. Soal keempat, mengapa dalam contoh firman Allah wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin maf'ul wajib didahulukan dari fa'ilnya? Jelaskan. Mengapa dalam contoh firman Allah wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin maf'ulnya wajib didahulukan dari fa'ilnya? Jelaskan. Karena pada fa'ilnya rabbuhu terdapat domir yang kembali kepada maf'ulnya, yaitu lafaz Ibrahim. Iya, 100. Berikutnya, soal terakhir. Dalam idhofah kadang mengira-ngira maknanya min, fi, atau lam. Sebutkan nazamnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniya jarur wanwi min aw fi idza lam yasluh illa dzaka wala ma'khudha. Ya, kami beri nilai 80. Masih kurang sedikit nazamnya. Berikutnya, silakan peserta berikutnya. Paket 2 Komaria. Soal pertama, kapan isimnya la an-nafiyah lil jinsi dinasabkan? Jelaskan disertai dengan contohnya. Kapan isimnya la an-nafiyah lil jinsi dinasabkan? Jelaskan disertai dengan contohnya. Ketika la isimnya la berbentuk mufrad dan la-nya tidak diulang-ulang. Contoh, la rajula fid dari. Dilempar. Karena la-nya linafsil jinsi, isimnya la nafsil jinsi berupa isim mufrad. Dilempar. Ketika isimnya la berupa isim nakirah. Iya, kami beri nilai 0 semua. Ya, tepuk tangan lagi. Soal kedua, mengapa dalam contoh alim tu zaidan qaiman jika dijadikan susunan fi'il naibul fa'il harus maf'ul yang pertama sebagai naibul fa'il, seperti ulima zaidun qaiman. Mengapa dalam contoh alim tu zaidan qaiman jika dijadikan susunan fi'il naibul fa'il harus maf'ul yang pertama sebagai naibul fa'il, seperti contoh ulima zaidun qaiman. Silakan. Karena maf'ul kedua itu berasal dari khobar. Ya, kami beri nilai 50 karena seharusnya itu separuh yang dijawab. Jadi kedua maf'ulnya itu terdiri dari asalnya mubtada dan khobar. 3. Jelaskan kedudukan dan i'rab lafadz imra'atan dalam contoh la rajula fid dari wa lam ra'atan. Jelaskan kedudukan dan i'rab lafadz imra'atan dalam contoh la rajula fid dari wa lam ra'atan. Silakan. Kedudukannya imra'atan sebagai isimnya la yang kedua. Dilempar. Sebagai isimnya la dan terdiri dari isim nakirah. Dilempar. Satu lagi. Maktuf. Hanya maktuf saja ya jawabannya.
Iya, kami beri nilai 25. Jadi bak mutmainnah 25 karena benar separuh itu maktuf ya. 4. Soal keempat. Diperhatikan Mbak Komarinya. Konsentrasi pikiran. Apa maksud bait? Fansibiha mudhafan au mudhari'ah wa ba'da dzakal khabarat kur rafi'ah. Apa maksud bait fansibiha mudhafan au mudhari'ah wa ba'da dzakal khabarat kur rafi'ah? Silakan. Pas Ustaz. Silakan dilempar. Pas juga, lempar juga. Pas juga ya. Peserta atau penonton? Makasih ya. Soal terakhir Pak Komaria, sebutkan nazam yang menjelaskan tentang taqulu yang bermakna tazunnu yang diamalkan secara mutlak tanpa syarat. Sebutkan nazam yang menjelaskan tentang taqulu yang bermakna tazunnu yang diamalkan secara mutlak, artinya tanpa syarat. Silakan. Berkata dunnu ja'al taqulu in wadi. Pas. Pas, dilempar. Pas juga, lempar juga lagi. Pas lagi ya. Terima kasih semuanya, kami beri nilai 0. Untuk berikutnya paket ketiga untuk saudari Lina. Soal nomor 1. Jelaskan kedudukan i'rab lafadz quwwatun dalam contoh la haula wala quwwatun illa billah. Jelaskan kedudukan i'rab lafadz quwwatun dalam contoh la haula wala quwwatun illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwatun tersebut menjadi isimnya la yang diulang-ulang. Dilemparkan. I'rabnya rofa karena jatuh setelah, karena la-nya diulang-ulang. Dilemparkan lagi. Kuwatun menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Untuk mutmainnah nilai 10. Jadi hanya benar rofaknya saja. Rofa diatofkan pada mahalnya la dan isimnya. Karena ada wawu jangan di depan itu. Soal nomor 2. Perhatikan apa yang dimaksud dengan bait wal hadfu fi ni'mal fata tustahsanu li'anna qasdal jinsi fihi bayyinu. Wal hadfu fi ni'mal fata tustahsanu li'anna qasdal jinsi fihi bayyinu. Dilemparkan. Mila. Wal hafu fi ni'mal fata tustahsanu li'anna qasdal jinsi fihi bayyinu. Pada lafadz ni'ma ketika failnya berupa muannas lebih baik tanpa taknis karena yang dimaksud itu jenisnya. Yang dimaksud jenisnya apa ini? Jenisnya. Ni'mal fata, ni'ma jinsal fata.
Dik Majid Salfatah. Jenisnya itu nyata apa? Failnya. Ya, nilai 25. Karena al yang ada pada lafadz al-fatat itu al-istighrakil jinsi, itu yang dimaksud. Soal nomor 3, mengapa isim sabik dalam contoh Zaidun koma wa amron atau wa amrun akramtuhu boleh rofa dan nasab tanpa ada yang diunggulkan? Mengapa isim sabik dalam contoh Zaidun koma wa amron atau wa amrun akramtuhu boleh rofa dan nasab tanpa ada yang diunggulkan? Bismillahirrahmanirrahim. Karena failnya berupa isim dohir, sama-sama isim dohir. Mutmainah. Maila. Karena pada lafaz akramtu terdapat dhamir yang kembali kepada isim sabik. Kosong semua. Ya, masalahnya wa amron atau wa amrun itu jatuh setelah Zaidun koma, yang mana Zaidun koma sebagai ma'tuf alaih itu namanya jumlatun dzatu wajhaini, ismiyatus sadri wa fi'liyatul ajuzi. Soal nomor 4, bagaimana hukum mutsanna, bagaimana hukum mustasna dengan ilah yang terdiri dari kalam at-tammam fi istisna muttasil dan mustasna didahulukan dari mustasna minhu? Jelaskan beserta contohnya. Bagaimana hukum mustasna dengan ilah yang terdiri dari kalam at-tammam fi istisna muttasil dan mustasna didahulukan dari mustasna minhu? Jelaskan beserta contohnya. Wajib nasab. Mutmainah. Boleh nasab, boleh rofa. Maila. Bisa dua, bisa dibaca nasab menjadi mustasna dan bisa menjadi badal dari mustasna minhu. Contoh, maqama Zaidun, maqamal qaumu illa Zaidun, atau maqamal qaumu illa Zaidan. Ini mustasna didahulukan dari mustasna minhu, jadi nilainya 20. Maqama illa Zaidan atau illa Zaidun al-qaumu, dan dibaca nasab lebih unggul daripada dijadikan badal itu. Soal nomor 5, sebutkan nadham yang menjelaskan tentang lata dan in yang beramal seperti laisa. Sebutkan nadham yang menjelaskan tentang lata dan in yang beramal seperti laisa. Mutmainah. Maila. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatali lata wa indal amala. 50. Untuk berikutnya soal paket keempat untuk Nanda Mutmainah. Soal nomor 1. La rajula karimun indana. La rajula karimun indana. Sebagai apakah lafadz karimun dalam contoh tersebut? Jelaskan dengan alasannya. Sebagai sifat.
Terus alasannya? Dilemparkan. Naila. Menjadi sifat dari rojula karena Komaria. Pasake Komaria. Untuk saudari Mutmainnah itu ada nilai 40 sebagai naat atau sebagai sifat dari lafadz rojula yang ikut pada mahalnya la rojula, karena la rojula fi maudhi'i raf'in alal ibtida menurut Imam Sibawi. Soal nomor 2, bagaimana hukum mustasna dengan adat istisna laisa? Bagaimana hukum mustasna dengan adat istisna laisa? Jelaskan dengan contohnya. Boleh nasab dan rofa. Naila. sama dengan lafadz ghairu siwaswan sawaun. Yang mana ghairu siwaswan sawaun pengamalannya sama dengan ilah. Komaria. Jangan putus asa, wajib nasab sebagai khobarnya laisa. Qomal qaumu laisa zaidan. Tinggal kembang ini. Soal nomor 3. Apa maksud bait wa intalas sabikuma bil ibtida yahtasu farraf altazimhu abada? Apa maksud bait wa intalas sabikuma bil ibtida yahtasu farraf altazimhu abada? Naila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa intalas sabikuma bil ibtida yahtasu farraf altazimhu abada. Isim sabik yang didahuluin intal. In yang mengiringi isim sabik khusus kepada fiil. Komaria. Isim sabik itu wajib dibaca rofa karena ada lafaz yang khusus masuk pada mubtada seperti idan fujaiyah, idza fujaiyah. Ya, 50. Soal nomor 4. Mengapa contoh sumtu yaumal khamisi dinamakan dorob zaman mukhtas? Jelaskan. Mengapa dalam contoh sumtu yaumal khamisi dinamakan dorob zaman? Diulangi ya. Ini ada yang mengapa dalam contoh sumtu yaumaini dinamakan dorob zaman mukhtas? Keliru ini. Diulangi ya. Mengapa dalam contoh sumtu yaumal khamisi dinamakan dorob zaman mukhtas? Jelaskan. Naila. Karena tertentu sebab dimudahkan. Komaria.
karena mengandung makna hadal waktu. Karena merupakan jawaban dari pertanyaan mata sumta sumtu yaumal khamis. Ketika dorob ini merupakan jawaban dari pertanyaan mata, maka itulah dorob zaman muhtas. Kalau sumtu syahron, pertanyaannya pasti kam syahron, itu namanya ma'dud gitu. Soal nomor 5, isim yang diatofkan pada isimnya inna yang nasab boleh dibaca rofa jika inna sudah sempurna dengan khobarnya. Isim yang diatofkan pada isimnya inna yang nasab boleh dibaca rofa jika inna sudah sempurna dengan khobarnya. Sebutkan nazamnya. Naila, Komaria, wajah izun rofuka ma'tufan ala mansubiin naba'daan tas takmila. Itulah nilai itu ya. Tinggal cepat tepat. Untuk sementara penilaian babak pertama untuk final Maila 475, Komaria 100, Lina tetap bertahan dengan nolnya, Mutmainnah 75. Untuk sementara juara satunya perwakilan Indadiah. Ayo Alia, semangat. Untuk berikutnya ini cepat tepat, maunya berapa soal? Karena saya menyiapkan 25 soal. Ustadz Manan berapa maunya? Soal pertama, nilai 40. Sebutkan bait tentang definisi dhamir. Sebutkan bait tentang definisi dhamir. Silakan Maila. Bismillahirrahmanirrahim. Famali di ghaibatin au huduri ka anta wa huwa sami bidhamiri. 40. Soal nomor 2. Mengapa fiil ketika bertemu ya mutakallim wajib diberi non wiqayah nilai 30? Mengapa fiil ketika bertemu ya mutakallim wajib diberi non wiqayah? Silakan Mutmainnah. Untuk menjaga kemabnian fiil. Dikurangi 15 agar fiil tidak berharkat kasroh. Kenapa? Karena fiil tidak bisa kasroh gitu. Soal nomor 3 nilai 70. Mengapa dalam contoh faqdima anta qadin yang asalnya qadihi boleh aid dibuang? Nilai 70. Mengapa dalam contoh faqdima anta qadin yang asalnya qadihi aid boleh dibuang? Maila. Karena aid majrur sebat isim sifat qadi. Dikurangi 35. Jadi di situ harus jelas bahwa yang mengejarkan itu berupa isim fa'il yang berzaman hal atau istiqbal, bukan isim sifat. Sekalipun di baitnya itu ada kata-kata biwasfin gitu. Soal nomor 4, artikan secara harfi firman Allah. Ini nilai 60. Arawibun anta an alihati.
Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Artikan secara harfi firman Allah, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Nilai 60. Ayo, eman-eman 60 ini. Tidak ada ya? Araghibun, apakah raghibun, adapun orang yang tidak senang, anta siapa kamu, an alihati terhadap Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim, hai Ibrahim. Jadi itu sebenarnya mau diartikan anta sebagai mubtada sah saja, cuma ada dua pendapat gitu. Soal nomor 5, nilai 40. Apa yang dimaksud dengan mufrad dalam la an-nafiyah lil jinsi? Komaria. Bukan mudhof atau syibeh mudhof. 40. Soal nomor 6, nilai 60. Bagaimana hukum mustasna dengan illa yang terdiri dari kalam tammam fi istisna munqati? Bagaimana hukum mustasna dengan illa yang terdiri dari kalam tammam fi istisna munqati? Mutmainnah. Wajib rafa. Dikurangi 30. Wajib nasab menurut ulama Hijaz dan boleh badal menurut ulama Bani Tamim. Soal nomor 7, nilai 80. Contohkan tanazu yang amilnya menghendaki ejer pada makmulnya dan mengamalkan amil pertama. Saya tambah nilainya 100. Contohkan tanazu yang amilnya menghendaki jer pada makmulnya dan mengamalkan amil pertama. Nilai 100. Atau saya tambah 150. Itulah Allahumma sholli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin gitu. Soal nomor 8, nilai 90. Sebutkan nadom tentang lata yang beramal seperti laisa dan hanya beramal pada lafadz hin saja. Sebut. Maila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malilata fi siwahinin amal hafudhir rafti fasyawal aksukal. 90. Soal nomor 9, nilai 50. Bagaimana cara menjadikan masdar marrah dari fi'il selain sulasi mujarrad? Jelaskan dengan contohnya. Bagaimana? Silakan Mutmainnah. Masdarnya ditambahin ta. Contohnya? Contohnya Contohnya? kasih Ya. Kasih separuh ya. 25, nilai 25. Kenapa kalau akroma yukrimu ikroman ikromatan? Ini kan ditambah. Soal nomor 10. Nilai 80. Apa maksud bait wan nasbu hatmun intalas sabikuma yahtasu bil fi'li ka in wa haitsuma? Komeria. isim sabik itu wajib dibaca nasab ketika jatuh setelah lafaz yang khusus masuk pada fiil seperti in,
dan haitsuma. 80. Nilai 70. Soal nomor 11. Apa makna kaf huruf jar dalam contoh warhamhuma kama rabbayani shaghira? Sekaligus artikan secara harfi. Apa makna kaf huruf jar dalam contoh warhamhuma kama rabbayani shaghira? Sekaligus artikan secara harfi. Nilai 70. Tidak ada. Kaf ini bermakna taklil, warhamhuma, dan rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani, karena mereka telah mendidikku, sawiron, keadaan saya itu sawiron, hale kecil. Ini kafnya ini taklil karena, bukan sebagaimana ya. Soal nomor 12 nilai 80. Apa maksud nadham fu'ulatun fa'alatun li fa'ula kasahulal amru gimana ini? Fu'ulatun fa'alatun li fa'ula kasahulal amru wazidu jazula. Wazaidun, bukan wazid, wazaidun jazula. Apa maksud bait fu'ulatun fa'alatun li fa'ula kasahulal amru wa zaidun jazula? Silakan Mutmainnah. Masdar dari fi'il lazim yang ikut wazan fa'ula, masdarnya ikut wazan fu'ulatun atau fa'alatun. 80. Soal nomor 13 nilai 80. Sebutkan nadham yang menjelaskan tentang wajib mengakhirkan maf'ul dari fa'ilnya. Sebutkan nadham yang menjelaskan tentang wajib mengakhirkan maf'ul dari fa'ilnya. Wa akhiril maf'ula in labsun hudir gitu. Soal nomor 14. Soalnya sampai 15 saja ya. Nilai 50. Mengapa lafaz armalun? Armalun itu man la zaujalahu, yaitu laki-laki yang jomblo, bertanwin. Mengapa lafaz armalun bertanwin padahal waznul fi'li ma'al wasfiyah? Jelaskan. Mengapa lafaz armalun bertanwin padahal waznul fi'li ma'al wasfiyah? Nilai 50. Tidak ada penonton? Masalahnya armalun ini tidak dimuannaskan dengan alif, tapi muannasnya dengan ta, armalatun. Yang tidak bertanwin itu kalau muannasnya dengan alif, seperti ahmaru hamra'u itu.